Halo, shalom rekan-rekan semua. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan kalian di sini walaupun dengan online. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat. Mari bersama-sama kita mengikuti ibadah kita, bersama-sama bersekutu. Kita bertemu secara online, tetapi dalam suasana yang hangat dan persekutuan dengan Tuhan yang banyak berkat di sana. Dan jangan lupa bagi kalian semua untuk mengikuti Instagram kita, follow Instagram kita, dan juga jangan lupa kita punya banyak care group dan kalian bisa join di sana untuk saling memperhatikan dan connect satu dengan yang lain, dan juga nanti di kebaktian kalian juga bisa memberikan persembahan. Dan bagi kalian yang ingin didoakan, kalian bisa mengisi pokok-pokok doa yang ingin didoakan di bit.ly Prekbun Bantuan Doa. Mari teman-teman, dimanapun kita mengikuti ibadah ini secara online, tetap terlebih dahulu kita menyiapkan hati, pikiran, serta sikap kita untuk datang menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Ibadah pemuda pada hari ini kita akan selenggarakan dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun atas kita sekalian berkat kasih dan anugerahnya yang melimpah. Amin. Mazmur 139 ayat 16 berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Teman-teman, kita hadir di sini bukanlah suatu kebetulan. Kita menonton kebaktian kali ini juga bukanlah suatu kebetulan. Mari kita sama-sama datang dan berterima kasih kepada Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Atas berkat kemurahannya sajalah kita bisa ada saat ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu,
Seringkali kita itu menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Entah itu kepandaian, kekayaan, entah itu kita sengaja ataupun gak disengaja. Kita tuh sering lupa semua itu datangnya dari siapa. Padahal di dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Seringkali sebagai manusia, kita tuh ingin diri kita diakui oleh orang lain, sehingga kita tuh meninggikan diri kita. Namun, jika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita ini makhluk yang gak sempurna, sehingga kita memerlukan kasih, kita membutuhkan pimpinannya di dalam hidup kita. Ia, Bapa kita, akan memenuhi hati kita dengan damai. Seperti teladan yang sudah Yesus berikan kepada kita semua, Dia yang adalah Raja datang dan merendahkan dirinya, menjadi pelayan bagi murid-muridnya, bahkan menggantikan kita di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita semua. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Mari teman-teman, kita semua yang penuh celah, kita mau datang bersyukur kepadanya yang telah menyucikan hidup kita. Ya anak domba, darah
Tuhan itu sungguh amat baik. Buat teman-teman yang sungguh-sungguh mau mengakui dosanya. Pengampunan dosa itu sungguh amat ada. Dan Tuhan menjamin pengampunan dosa untuk segala dosa kita. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam situasi apapun kita, baik susah dan senang, saya percaya bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang tak akan sekali-kali meninggalkan kita. Seperti dalam Ibrani 13 ayat 5 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kita ada karena Tuhan mengizinkan kita ada. Semuanya karena anugerah Tuhan saja. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan, rahasia kebenaran firman Tuhan masih tetap akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau yang menuntun kami di dalam renungan firman Tuhan dan pakai hamba-Mu
dalam segala keterbatasan supaya dia boleh menjadi berkat melalui firman yang sedang Kau sampaikan lebih dahulu kepada hamba. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan memohon kiranya Engkau yang berbicara dimanapun kami melihat dan menonton video ini. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita akan langsung membuka Alkitab kita yang hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, kita akan membaca ayat pertama hingga ayatnya yang kedua saja. Efesus pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang kedua saja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Oke, teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Kak Joy berdoa supaya kita semuanya dalam keadaan yang baik dan tetap semangat ya guys. Ini udah berapa bulan emang ini udah kondisi yang mungkin sudah mulai benar-benar bosan ya, boring, apalagi dengan segala kegiatan yang sangat sulit ya. Tapi kita tetap berdoa ya, memohon dan percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur guys ya. Dia selalu hadir, dia selalu menuntun kita. Dan Tuhan selalu akan berbicara kepada kita dan itu menjadi sumber kekuatan. Ya, apalagi hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu tentang humble and gentle. Ya, lemah lembut dan juga rendah hati, guys. Ya, dalam bagian ini mungkin kita akan coba memikirkan ulang tentang apa itu kerendahan-hatian dan bagaimana kita bisa hidup di dalam situasi yang sulit ini, tapi tetap rendah hati, tapi juga tetap lemah lembut di dalam kehidupan kita ini bersama dengan orang-orang di sekitar tentunya ya. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Tadi kita udah baca dalam bagian ini. Nah, sebelum kita masuk dalam konteks bagian ini, izinkan Kak Joy memberikan 6 isu kehidupan yang mungkin tidak akan pernah lekang oleh waktu. Nah, 6 bagian ini yaitu yang pertama tentang society, tentang kehidupan sosial. Di dalam pragmatisme hidup, di dalam hidup yang sekarang ini, kita tentu akan menghadapi ada banyak sekali kehidupan yang mengalami perubahan. Dan perubahan-perubahan ini membuat kita kadang-kadang menjadi takut. Karena kita nggak tahu hari esok itu akan berubah seperti apa lagi. Bukan hanya dengan kehidupan sosial kita, tetapi yang kedua adalah broken family relationship. Aku nggak ngomong bahwa setiap orang yang nonton video ini adalah orang yang hidup dari keluarga yang broken home. Mungkin papa mamanya berpisah atau divorce dan lain sebagainya. Tetapi broken home ini juga bisa diidentifikasikan dalam sebuah kehidupan yang mungkin tidak lagi nyaman. Ya, di dalam keluarga tidak lagi ada komunikasi yang sehat. Setiap kali kita ngobrol selalu ada konflik dan lain sebagainya. Isu yang ketiga adalah interfaith society, yaitu kita hidup di dalam sebuah kehidupan sosial yang berbeda keyakinan. Ya, berbeda pandangan di dalam hidup, berbeda prinsip hidup. Dan bagian ini suka atau tidak suka pasti akan memberikan pengaruh di bagaimana kita hidup di tengah-tengah situasi sosial seperti ini. Bagian yang keempat adalah pluralistik, yaitu SARA. Ya, bagian ini juga menjadi bagian yang penting di dalam interfaith society karena kita tidak mungkin hidup dalam keseragaman. Kita semuanya hidup dalam pola kehidupan yang heterogen, guys. Berbeda-beda, bukan hanya dengan latar belakang pendidikan, latar belakang keyakinan dan lain sebagainya, tetapi kita sendiri di dalam satu rumah itu punya banyak sekali perbedaan pandangan. Bukan hanya yang keempat pluralistik, yang kelima adalah teknologi determination, yaitu kita belajar tentang pola kehidupan yang mulai berubah seiring dengan pergumulan teknologi yang semakin juga maju ya, dan semakin banyak orang yang mudah sekali mengakses informasi. Bahkan hari-hari ini bukan kita mengakses informasi, tapi informasi yang mengakses kita, guys. Jadi apa yang kamu buka di dalam gadgetmu itu biasanya akan langsung diserbu oleh advertising. Ya, jadi kalau kalian suka sepatu, nggak aneh kalau di Instagrammu tiba-tiba bisa ada pop-up tentang sepatu dan lain sebagainya. Yang keenam adalah moral degradation. Jadi 5 isu yang awal
itu akan mempengaruhi tentang kehidupan moralistik kita. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita sulit sekali untuk menemukan sebuah kebaikan yang sungguh-sungguh baik, guys. Bahkan pada waktu kita belajar tentang pola hidup kebaikan, kita seringkali juga hanya memikirkan kebaikan itu dengan sebuah pola instan. Yang penting gue udah transfer kok. Yang penting gue udah ngirim sesuatu kok. Jadi gue udah lakukan sebuah kebaikan. Atau mungkin gue udah kasih diskon untuk produk gue. Ya sudah, ya bagian itu menjadi bagian yang kehidupan kebaikan, moral. Karena suka atau tidak ada sensus divinitas kan. Di dalam hati kita ada dorongan untuk mencari sesuatu yang sifatnya ilahi. Nah, pada waktu kita mengejar yang ilahi itu mendorong kita untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita percaya. Dan pada waktu kita buat yang salah atau tidak melakukan kebaikan, ada hati nurani yang menuduh kita. Oke, 6 isu ini menjadi pendahuluan untuk kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kelemah lembutan dan kerendah hatian itu mengambil peran di dalam semua isu kehidupan ini. Karena kalau kita tidak memahami bagian tentang pola kehidupan ini, kita akan sulit sekali untuk menempelkan atau paling tidak menjadikan dasar kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati itu di tengah-tengah kehidupan sosial kita, guys. Karena kita akan menemukan sesuatu yang sangat sulit untuk kita jalani. Bahkan pada waktu kita ngomong tentang tema be humble and be gentle ini, mungkin ya kita dengar paling juga selesai YouTube ini kita akan melupakannya kok. Tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita itu belajar untuk bertumbuh. Konteks Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang kedua tadi yang kita baca adalah bagian ketika Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa sesungguhnya ada nasihat yang disampaikan. Coba kita lihat ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi ada kata berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 1 dan ayat 2 adalah kalimat utama dan juga kalimat penjelasan. Ada kalimat orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Makanya jadi pertanyaan, siapakah yang diidentifikasi oleh Paulus orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu? Nah, informasi ini kita bisa dapat di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 3 ayat yang ke-6. Yaitu ada kalimat bahwa orang-orang bukan Yahudi pun dipanggil. Coba lihat pasal 3:6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa melihat sebuah gambaran sebuah kehidupan sosial yang nampak di dalam perjalanan jemaat Efesus yang ternyata di dalamnya itu ya pluralistik tadi. Jadi isu yang pertama Kak Joy angkat itu menjadi isu yang penting di sini. Apakah di sana ada isu sara? Yes. Bukan hanya perbedaan pendidikan seorang yang pintar atau seorang yang kaya, bukan. Tapi ada juga heterogen yang terjadi di sana ketika ada orang yang bukan Yahudi. Itu juga terima keselamatan dari Kristus Yesus dan disatukan di dalam jemaat Efesus ini. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi ini menjadi sebuah gambaran yang penting untuk kita pahami bahwa sesungguhnya Tuhan itu memanggil bukan hanya mereka yang sama di dalam kulitnya, sama di dalam perawakannya, sama di dalam pendidikannya, sama di dalam strata ekonominya, tidak. Mereka semuanya berbeda-beda. Dan pergumulan jemaat Efesus tentu saja memberikan refleksi terhadap kehidupan jemaat saat ini, bukan? Kita menjadi sangat sulit untuk hidup dalam satu jemaat yang sama ketika satu dengan yang lainnya itu membuat sebuah kotak-kotak, guys. Dan di dalam panggilan itulah pasal 4 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, aku menasihatkan kamu orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Dan yang lebih menarik adalah pada waktu kita belajar tentang jemaat Efesus, ada satu anak rohaninya Paulus itu dipakai oleh Tuhan untuk memimpin jemaat di Efesus. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga ada indikasi bahwa Timotius pernah dibawa oleh Paulus ke Efesus dan kemudian ditinggalkan oleh Paulus. Untuk apa? Untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Bahkan 1 Timotius 3 ayat 14 ada sebuah gambaran bahwa ketika Timotius ada di sana, Paulus berjanji akan kembali setelah perjalanan misinya ke Makedonia. Jadi kita perlu memahami gini, ini ada sebuah jemaat yang sifatnya itu heterogen,
ya, berbeda-beda, kehidupan sosial sangat berbeda-beda, dan kemudian ada Timotius yang masih muda, itu ditempatkan sebagai pemimpin di jemaat Efesus. Dan kalau kita melihat siapa Timotius, maka kita akan semakin melihat dan terbuka luas mata kita. Karena melihat bagian ini, Timotius adalah anak dari pernikahan campuran, guys. Ibunya wanita Yahudi, karena dia jelas mengajar kitab suci, bapaknya seorang Yunani. Kisah 16 ayat 1. Dan ada banyak indikasi dan komentar yang mengatakan Timotius ini tipe orang yang sangat pemalu. Bahkan Paulus meminta orang Korintus supaya membuat Timotius itu lega dan jangan menghina Timotius. Artinya ada sebuah pergumulan batin. Timotius sebagai seorang pemimpin di tengah jemaat Efesus yang heterogen, yang bermacam-macam suku demikian, dia pun hadir sebagai pemimpin dengan kepribadian yang sangat berbeda-beda. Bahkan Timotius adalah seorang yang penakut, perlu banyak nasihat, ya. Bahkan diberikan nasihat berkali-kali supaya tidak tergoda oleh nafsu orang muda. Paulus mengatakan demikian kepada Timotius. Dan kemudian disuruh memimpin, diminta untuk memimpin. Dalam bagian itulah ada bagian firman Tuhan di Efesus pasal 4. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut. Maka poin pertama yang penting adalah ketika kita belajar tentang kerendah hatian dan kelemah lembutan adalah acceptance, penerimaan. Selama kita tidak menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi kepribadian kita, apakah kita sama seperti Timotius, saya nggak tahu. Seorang pemalu mungkin kita juga nggak tahu. Tetapi apakah kita juga di tengah-tengah sebuah lingkungan yang heterogen? Saya yakin ya 90% benar lah. Paling tidak, cara berpikir kita itu heterogen. Cara berpikir kita itu pasti berbeda-beda. Ada sebuah pandangan-pandangan tertentu yang satu pikir penting, ini nggak penting. Dan di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan meminta kita untuk hendaklah kamu selalu rendah hati, dimulai dari menerima setiap situasi lingkungan yang terjadi, bahkan menerima keberadaan siapa saya di hadapan Tuhan. Maka ini poin yang penting sekali untuk kita pahami. Karena gini guys, ketika manusia jatuh dalam dosa, kesulitan terbesar kita adalah ketika dosa itu menghalangi kita untuk bisa melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Selama kita tidak bisa melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu mengizinkan ada banyak hal yang terjadi dalam diri kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sedemikian, kita akan sangat sulit untuk rendah hati. Kenapa guys? Karena kita mencoba untuk menutupi ruang tertentu di dalam diri kita dengan cara menampilkan sesuatu yang lebih yang orang lain gak punya. Dan pada saat yang sama kita terjebak di dalam sebuah lingkaran kesombongan. Kita merasa gue mampu kok, gak seperti elu. Gue bisa kok, aku bisa ini kok. Padahal di dalam bagian yang tertentu kita gak bisa dong menilai orang lain seperti apa yang kita pikirkan, benar gak? Ini kalimatnya, ketika kita gagal menyembah Allah sebagai pencipta dalam relasi, kita mencoba untuk naik tahtanya dan melakukan semua yang dapat kita lakukan, perhatikan, untuk menciptakan ulang orang lain menurut gambar kita sendiri guys. Jadi pada saat kita melihat orang lain, kita hanya melihat seperti apa yang kita anggap itu benar. Benar tuh gini loh, baik tuh gini loh. Kalau yang kamu lakukan itu nggak benar, yang kamu lakukan itu nggak baik. Maka pada saat yang sama kita menjadi hakim atas pribadi orang tertentu. Kita merasa bahwa aku yang paling benar. Dan mustahil ada sebuah kerendah hatian di sana guys. Sebaliknya malah bukan lemah lembut yang keluar, tapi arogansi. Kita merasa bahwa kita sudah dewasa, kita sudah besar. Di tengah-tengah keluarga, di situasi yang sulit ini kita ada di satu rumah yang sama, ketemu dengan Koko, ketemu dengan Cece, ketemu dengan meme kita, adik kita, ketemu dengan orang tua kita. Kita jadi arogan. Kenapa kita jadi arogan? Karena kita merasa kita yang benar. Padahal pada saat yang sama kita mengatakan orang lain salah, aku benar. Disitulah terjadi pergumulan. Apa itu? Sebenarnya apa yang aku anggap orang lain itu salah, itu hanya menutupi apa yang menjadi ruang kosong di dalam hidupku. Nah ya, kadang orang yang gak bisa menerima dirinya di hadapan Tuhan dan menerima keberadaan dirinya, itu seringkali melakukan sebuah tindakan-tindakan konyol guys. Biasanya itu caper, cari perhatian.
Kenapa dia cari perhatian? Karena dia merasa bahwa dia membutuhkan eksistensi diri ketika dia melakukan sesuatu yang menurut orang lain itu konyol, tapi buat dia enggak. Karena buat dia dilihat orang tuh menjadi kebutuhan. Nah pertanyaannya, kenapa dilihat orang tuh menjadi kebutuhan? Karena mungkin di rumah dia nggak pernah dilihat orang. Dia nggak pernah dianggap, guys. Dia nggak pernah dianggap bisa, enggak. Dia selalu dipermalukan, dia selalu diintimidasi, dia selalu dipojokkan. Sehingga pada saat yang sama di ruang kehidupan yang lain, dia mencoba untuk mengakselerasi hidupnya, menutupi ruang kosong di dalam rumahnya dengan melakukan sesuatu tindakan di luar sana. Maka tidak aneh juga ada berapa banyak anak pemuda hari-hari ini sulit sekali untuk bergaul pada waktu physically. Dan mereka lebih berani ngomong kepada gadget, ngomong kepada media sosial, curhat kepada media sosial. Kenapa? Karena mungkin dia merasa itu lebih aman dan nyaman. Dan pada zaman modern seperti ini, tidak aneh lagi kalau kita suka follow dan unfollow, friend and unfriend orang, kan? Betul nggak sih? Kita menjadi orang yang sifatnya bisa mudah sekali arogan. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menerima keberadaan diri kita. Kita juga tidak bisa melihat keberadaan orang lain sebagaimana Tuhan melihat orang tersebut. Kita merasa selalu ingin di atas. Nah hari ini siapapun kita yang sedang bergumul dengan sesuatu dalam diri kita, mungkin kita perlu bertanya gini, apakah aku menjadi orang yang bisa menerima diriku, baik itu kelebihan ataupun mungkin kekuranganku. Aku bisa jadi orang yang otentik apa adanya dan menyampaikan sesuatu yang memang aku memang lemah gitu. Aku memang gak bisa, aku memang bergumul, yuk tolong saya. Itu bentuk kerendah hatian yang dimasukkan di dalam Efesus pasal yang keempat ini. Sehingga panggilan Tuhan itu bukan menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Panggilan Tuhan adalah kita menjadi saksi yang mengasihi orang lain yang mungkin tidak menyukai kita. Tidak hanya bagian yang pertama itu acceptance, bagian yang kedua adalah brokenness. Coba kita melihat ayatnya pasal 4 ayat kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tetapi kalau kita membaca ayat 5 dan 6, ada satu sumber yang sama ini dikatakan dan diulang dengan kata satu. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Lalu kenapa kita bertanya, Paulus mencoba untuk terus mengulangi kalimat-kalimat yang sebenarnya punya nuansa yang sama. Kita satu tubuh dan satu roh. Itu sama seperti satu Tuhan dan satu iman. Satu baptisan, yes. Karena sebenarnya Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Efesus bahwa rendah hati dan lemah lembut itu harus dipahami dengan satu kesepakatan bersama, satu conviction yang sama, satu keyakinan yang sama bahwa semua manusia di hadapan Tuhan itu tidak ada yang lebih satu dengan yang lain. Gak ada. Kalau kita belajar bagian ini teman-teman sekalian, maka kita akan sulit sekali untuk melihat kerendah hatian dan kelemah lembutan hanya sebagai sebuah tindakan moralitas. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya apa yang mendorong di dalam hati dan pikiran kita itu akan tereksekusi dalam tindakan kita. Maka pemahaman yang dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu satu sebagai sumber, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, itu menjadi satu modal, sumber, kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan tindakan rendah hati dan lemah lembut. Jadi mungkin ada orang yang gak pernah sih ngomong sombong, gak pernah juga berperilaku arogan, gak pernah. Tapi dalam hati dan pikirannya selalu mikir gini, ini orang aneh ya, ini orang gak bisa begini ya. Tuh orang tuh gak ada baik-baiknya. Gak ngomong sih, tapi dalam hati dan pikirannya dia bisa melakukan seperti itu. Lalu kenapa bisa lakukan demikian? Karena sekali lagi sumber dari sebuah kesatuan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memandang kepada Tuhan dengan satu iman, satu baptis. Artinya gini sih, sebelum kita mengalami kehancuran hati di hadapan Tuhan teman-teman,
sebelum kita mengalami sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh, rasanya semua kelemah lembutan dan kerendah hatian yang kita lakukan itu hanya sebagai sebuah sandiwara, sebuah parodi, sebuah karikatur pribadi yang sebenarnya tidak sedemikian. Sebelum kita mengalami kehancuran hati di hadapan Tuhan dan sadar bahwa hatiku penuh dengan dosa, penuh dengan kekejian, penuh dengan segala sesuatu yang buruk, dan Tuhan yang adalah Tuhan yang satu iman, satu baptisan, satu bagian, satu roh di dalam jemaat, itu melihat hatiku. Jadi kalau ada orang yang suka pindah-pindah gereja karena konflik satu dengan yang lain, biasanya mereka tidak mengalami sebuah kehancuran hati di hadapan Tuhan, sehingga selalu menempatkan dirinya itu di atas dan sulit untuk mengampuni orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri belum mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Selama kita tidak mengalami pengampunan yang daripada Tuhan, selama kita tidak melihat Allah yang satu itu telah dinyatakan di dalam diri kita, maka semua aktivitas kelemah lembutan kerendah hatian hanya menjadi sebuah usaha yang sia-sia, bahkan membuat kita tuh frustrasi. Di dalam Hakim-Hakim pasal 21 terjadi pertikaian antar suku. Saya bacakan Hakim-Hakim 21 ayat 6 dan 7. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya. Jadi ini mereka perang antar saudara. Lalu kemudian suku Benyamin ini ada banyak yang meninggal dunia, bahkan ya habis. Lalu kemudian orang Israel merasa kasihan. Lalu kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang yang tinggal itu di dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Jadi para pemudanya suku Benyamin itu udah banyak yang mati, guys. Lalu orang Israel ini merasa ingin membantu. Di ayat 67. Pertanyaannya, sesuatu yang baik? Baik. Mungkin langsung lihat, wah luar biasa, mereka tuh berempati ya. Mereka merasa kasihan ya. Tapi ayat 25, penulis sengaja menempatkan sebuah kalimat. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa setiap orang tuh bisa melakukan sebuah kebaikan menurut cara pandangnya sendiri, dan pada saat yang sama moralitas itu hanya bisa dinilai dengan apa yang dilakukan, dan itu menjadi sesuatu yang baik. Saya bilang begini, bukan itu tidak baik. Tapi kalau sesuatu yang kebaikan kita lakukan semata-mata seperti apa yang engkau mau, hati-hati, karena apa yang aku mau walaupun baik buat orang lain belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam konteks bagian ini rasanya kita akan menjadi sangat sulit karena di tengah-tengah isu pluralitas ada banyak orang yang merasa bahwa aku orang Kristen dan non-Kristen, moralitas kebaikanku itu sama. Tunggu dulu guys, nggak begitu. Kita ini melakukan sebuah kebaikan, kerendah hatian, kelemah lembutan, bukan sebagai wujud supaya diterima oleh Tuhan, bukan. Tapi sebaliknya karena Kristus yang sudah merendahkan dirinya sedemikian, mati menebus dosaku dan dosamu, melakukan kehendak Bapa di surga, supaya aku dikembalikan dalam akses yang benar, relasi yang benar dengan Tuhan, membuahkan sebuah kebaikan. Bukan dengan kebaikan supaya Tuhan melihat saya, bukan. Tapi justru sebaliknya aku telah melihat karya Kristus yang adalah Tuhanku, mau merendahkan diri. Dan ini yang ditujukan oleh Paulus. Sehingga dia menunjuk kepada satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan. Karena hanya di dalam Yesus sajalah kita bisa menemukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Terkadang cinta tak memberi bahagia bukan karena kita tidak tulus mencintai, tapi karena kita tidak tahu cara untuk mencintai dengan tulus. Kadang sebuah kebaikan yang kita ingin nyatakan kepada orang lain itu terbelenggu, tertawan. Bukan hanya dengan sebuah sikap hati, tapi karena kita merasa bahwa kebaikan itu menurut versi saya. Lalu pada waktu orang lain menegur, kamu kok sombong? Lalu kita ngomong begini, lu ngomong apa sih? Aku ini rendah hati. Aku ini sudah lemah lembut. Atau mungkin ada beberapa orang pemuda yang selalu mengatakan begini, kalau kamu mau ya ini aku apa adanya begini.
Nggak begitu juga gitu guys. Nggak cuma sekedar ngomong aku apa adanya, kamu bisa terima nggak? Kalau nggak bisa terima, nggak usah sahabatan sama saya, nggak usah temenan sama saya, nggak usah pacaran sama saya. Aku begini kok. Nah pada waktu kita ingin mencoba mengasihi orang lain dengan cara pandang kita, tidak seperti yang Tuhan inginkan kita mengasihi orang lain, menjadi satu halangan tertentu. Jadi backfire guys. Jadi apa sih? Jadi justru bumerang, tau gak sih, kepada kita. Bukan sesuatu yang memberi dampak baik buat orang lain, tapi malah setiap kebaikan yang kita lakukan bisa melukai orang yang kita kasihi. Bisa melukai. Beberapa kali pada waktu aku punya teman di SMA, di kuliah, teman baik sih, ya. Satu dengan yang lain bisa saling terima. Kita sama-sama bisa hangout kemana gitu. Tapi suatu kali kita tuh jadi musuhan. Lalu aku coba evaluasi. Kenapa ya? Aku mencoba untuk menjadi diriku apa adanya kok. Aku hadir di tengah-tengah komunitas mereka. Aku tidak menjadi orang yang menggurui. Enggak kok. Kita saling menolong satu dengan yang lain. Tapi justru pada saat aku ingin menolong orang lain tidak dengan sebuah kebenaran, itu justru menjadi sebuah bumerang kepada hidup saya. Loh kok bisa sih begitu? Karena suatu kali ada teman saya, dia kan punya pacar. Nah harapanku aku nemenin dia untuk bisa berpacaran dengan orang tersebut. Maksud hati tuh baik gitu loh. Aku mencoba untuk menolong orang ini. Tapi pada saat yang sama aku justru dilihat bahwa aku itu ada main sama perempuan yang dia suka. Terus saya bilang begini, enggak kok. Aku ini betul-betul pengen nolong kamu. Supaya kamu bisa jadian sama dia gitu. Kok kamu tiba-tiba berpikir demikian sih? Nah pada waktu aku interaksi sama teman itu, akhirnya aku menemukan bahwa sesungguhnya apa yang aku lakukan itu ternyata bukanlah sebuah kebenaran. Ya aku gak bisa ngomong lebih dalam tentang hal itu. Tapi pelajaran itu memberikan saya sebuah pesan. Pesannya adalah bukan hanya sekedar sesuatu motivasi yang benar, tapi cara yang benar pun penting. Dan cara benar itu harus dimulai dari sesuatu ketika aku melihat Tuhan yang sudah memanggilku. Jadi kebenaran itu tidak bisa lagi dibuat relatif, guys. Jadi boleh gak sih kita bohong demi sebuah kebaikan? Come on. Dengan alasan melakukan sebuah kebenaran, kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menurutku itu bukan kelemah lembutan, guys. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu tidak lagi dengan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak menemukan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bukan cuma acceptance, bukan cuma brokenness, tapi juga yang ketiga adalah courageous. Di dalam Efesus pasal yang keempat ada kalimat ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bagus sekali dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, make every effort to keep yourself united in the spirit. Nah kata make every effort ini adalah mengatakan dengan kata bahasa Yunani ayat 3, yaitu spoudazo. Spoudazo ini dipakai dalam Galatia 2:10, 2 Timotius 5:15 itu dengan pengertian berusaha mengerjakan sesuatu dengan rajin. Dan di dalam transisi dikatakan terus menerus berusaha. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Itu tujuannya supaya kamu memelihara kesatuan roh. Dan untuk memelihara kesatuan roh dibutuhkan usaha yang terus menerus. Dalam pemahaman yang lain, ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah sikap rendah hati dan lemah lembut. Artinya guys, selama kita tidak berusaha untuk mempunyai sebuah mimpi, sebuah kesatuan di dalam kehidupan kita, di dalam jemaat, maka kita tidak akan pernah mungkin ada rendah hati. Gak mungkin satu dengan yang lainnya itu bisa humble. Bisa melakukan kelemah lembutan. Kenapa? Karena satu bagian dalam hidup kita merasa aku gak butuh komunitas ini, aku gak butuh keluarga ini, aku bisa make everything by my own effort gitu loh. Come on. Apakah mungkin sedemikian?
Yang Paulus sedang katakan di jemaat Efesus adalah setiap orang harus mempunyai sebuah kesadaran bahwa komunitas itu penting, keluarga itu penting, dan bagaimana aku hidup di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga, untuk supaya semuanya itu tidak terpecah. Dan supaya tidak terpecah, hendaklah kamu rendah hati dan lemah lembut. Apa yang terjadi dalam keluarga kita hari-hari ini, teman-teman sekalian? Apakah kesatuan di dalam sebuah keluarga itu menjadi penting juga buat kalian semua? Apakah family care group, apakah care group yang kita sedang bangun di tengah-tengah situasi pandemi itu juga penting buat kalian? Kalau penting, make every effort. Berusahalah untuk menjaga komunitas itu. Tapi lewat Zoom Kak Joy, ya gak apa-apa lah. By WA, telepon, usahakan. Karena pada waktu kita merasa tidak mau hidup di dalam komunitas, hidup di dalam CG, saat yang sama kita merasa diri kita itu menjadi sombong, guys. Gua gak butuh lu semua, gua bisa hidup kok. Come on, nggak gitu juga kali. Kalau aku ini sudah dipanggil, aku dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan salah satu panggilan itu adalah ketika Yesus menginginkan kita untuk hidup di dalam satu komunitas yang sehat. Selama kita tidak menemukan bagian itu, kita kan nggak akan menemukan. Karena ayat 4, coba kita lihat. Satu tubuh dikatakan eklesia, yaitu jemaat Tuhan. Dan kata Roh menunjuk kepada panggilan orang percaya yang dimeteraikan. Ini sudah firm. Maka kata humility, humble, di dalam kalimat, di dalam ayat yang kedua tadi, itu dikatakan demikian di dalam sebuah terjemahan. Yaitu an inside out virtue produced by comparing ourselves to the Lord, not to the others. Ini penting. Kelemah lembutan dan kerendah hatian itu adalah sesuatu yang diproduksi di dalam diri kita ketika melihat diri kita di hadapan Tuhan, bukan ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Jadi selama kita tidak punya sebuah kerinduan agar kita hidup di dalam sebuah kesatuan yang sehat di dalam komunitas, guys, maka pada saat yang sama kita merasa kita bisa hidup sendirian. Kita bisa hidup tanpa sebuah komunitas. Kita bisa hidup merasa, aku bisa survive kok dalam situasi yang seperti ini, gak usah pakai CG, it's okay kok. Nah, ini kan aku pernah quotes di Instagram. CG itu bukan sekedar saya dapat apa, keliru. CG itu adalah tentang apa yang kamu bisa bagikan. Apa yang kita bisa bagikan dalam komunitas. Karena mungkin saja kehadiran kita di tengah-tengah situasi sulit yang mereka sedang hadapi adalah bentuk kerendah hatian kita mau untuk melayani orang lain yang sedang sulit. Be humble and gentle, guys. Dimanapun kita berada, anak pemuda Peregbun, ayo semangat kita care group. Gak usah nunggu diajak, tapi lebih baik ngajak orang lain. Ya udah lama ya kita gak ketemu ya, ayo kita ketemu. Kita ngobrol sebentar satu dengan yang lain. Itu bentuk dari sebuah kerendah hatian. Ketika aku merasa bahwa hidupku dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan teman yang lain, berpegangan tangan maju. Karena aku sadar bahwa Tuhan mengutus teman-teman dan sahabatku dalam satu komunitas gereja untuk melalui semua situasi yang sulit ini di dalam Kristus. Kalau Yesus yang begitu sangat mengasihi aku, juga Dia yang mengasihi teman-temanku, maka pada saat yang sama kita sadar bahwa kehadiran teman-teman adalah satu bagian untuk kita boleh bersatu. Satu tubuh, satu gereja. Di sanalah kita akan melihat apakah hidupku ini rendah hati, apakah hidupku ini lemah lembut. Ketika aku punya satu kerinduan, komunitas jemaat Tuhan bersama-sama hidup bagi Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Soli Deo Gloria, bagi Dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan kiranya menolong kami untuk kami boleh bertumbuh semakin kenal akan Engkau
Dan di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan, kami boleh semakin belajar untuk rendah hati dan lemah lembut. Kami percaya bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk menyadari bahwa kehadiran kami di hadapan Engkau adalah sesungguhnya menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, serahkan kepadamu seluruh kondisi di dalam situasi kondisi yang tidak mudah saat ini. Kami tetap terus berdoa memohon kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Hari ini kita akan berdoa bagi bangsa negara kita dan juga pergumulan kita hari lepas hari. Kita tetap mau berharap dan berpegang teguh bahwa di dalam kondisi apapun, tangan Tuhan selalu akan menggenggam kehidupan perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu memohonkan setiap doa kami Tuhan. Khususnya saat situasi yang sulit seperti ini di tengah Indonesia yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ada banyak demonstrasi tentang Omnibus Law, tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kami berdoa memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan semua menteri kabinet yang ada, bahkan seluruh jajaran yang ada di dalam bagian pemerintahan ini boleh mengambil keputusan yang terbaik. Kami mengasihi para buruh dan pengusaha, kiranya di dalam semua bagian ini ada jalan tengah yang baik, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan bangsa Indonesia boleh mengalami sejahtera di tengah badai hidup yang sedang terjadi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua penginjilan di berbagai macam tempat. Setiap gereja Tuhan, pengkhotbah, penginjil, hamba Tuhan yang melayani di pedalaman hingga di kota besar, kiranya boleh memberitakan akan Injil Kristus Tuhan sehingga ada banyak orang dengan lutut bertelut, dengan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga tetap berdoa buat anak-anak pemuda-Mu di dalam pergumulan saat ini yang mungkin sedang menjalani PMC untuk menikah, atau mungkin dalam persiapan menjelang pernikahan, atau mungkin yang sedang sudah menikah dan saat ini sedang menantikan anak di dalam keluarga. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong setiap langkah perjalanan hidup kami. Setiap fase kehidupan yang kami jalani, kami tetap mau berharap dan percaya bahwa tidak ada satu jejak langkah kami pun yang tak lepas dari kebenaran firman-Mu, dari pertolongan dan kasih-Mu. Maka kami berdoa kiranya Tuhan mempermudah, menjauhkan dari segala halangan dan rintangan untuk mereka yang akan menikah. Dan kami juga berdoa buat keluarga muda yang saat ini bergumul dengan bisnis, dengan pekerjaan yang sangat sulit. Kami tetap memohon kiranya Tuhan berbelas kasihan atas kami dan memberikan hikmat untuk kami boleh maju, belajar bersama dan mengangkat wajah kami memandang kepada Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan pengharapan yang pasti bahwa setiap anak-anakku tak akan mungkin ditinggalkan oleh Engkau. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang saat ini berjuang di garda depan, semua tenaga kesehatan Tuhan, para dokter, perawat di rumah sakit. Tuhan juga menolong, menyertai mereka dimanapun berada. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit kepada mereka dan keluarga mereka. Dan mungkin kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan, baik yang di rumah sakit terbaring ataupun yang mungkin ada di rumah saat ini dalam kondisi fisik yang tidak baik. Kami tetap memohon kiranya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dan juga iman percaya semakin kokoh. Bahkan Tuhan pakai semua dokter, makanan, minuman, dan para dokter untuk diberi hikmat, mendiagnosa dengan baik, dan diberikan obat yang sesuai dengan apa yang kami sedang hadapi ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya ada kesembuhan yang daripada Engkau, sebab Engkau tabib yang ajaib, Engkau yang mampu membuat orang yang sakit kembali sembuh dengan sempurna. Kepadamu Tuhan kami berharap dan memohon. Tuhan, ada banyak hal pergumulan yang kami hadapi, tapi satu hal kami percaya, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Tuntunlah kami domba-domba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami, yang berbunyi demikian:
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita perbaharui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Halo semua, sebelumnya kenalin, nama aku Marisa. Di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku dan dimana aku menempatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupku. Cerita sedikit, aku tuh punya prinsip untuk bertuhan, bertahan, dan berpengharapan. Dimana kalau aku mau flashback ya, aku tuh punya satu pengalaman hidup yang kalau aku mau boleh pilih gitu, aku nggak mau itu terjadi. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu harus terjadi di hidupku. Nah, tapi baiknya Tuhan, aku tuh dapat dikelilingi sama orang-orang yang cukup baik dalam artian mengingatkan dari perkataan, dari perilaku gitu. Tapi aku juga dapat orang-orang yang mengecewakan. Aku pernah marah di situ. Aku ngerasa kalau kok bisa ya ada orang kayak gini. Aku nanya sama Tuhan,
kapan ya orang-orang yang seperti ini tuh nggak ada gitu di hidupku. Ternyata nggak bisa gitu. Aku tetap harus menerima mereka, aku harus belajar untuk mengasihi mereka, aku belajar untuk memaafkan, aku belajar untuk minta maaf di situ juga, dan aku belajar untuk rendah hati. Orang lain itu nggak sama kayak apa yang aku pikir. Aku harus mengontrol emosiku, aku harus bisa memaafkan mereka. Hal yang mungkin gak gampang buat aku lakuin, susah banget, dan aku ngerasa aku harus berkali-kali jatuh untuk sekedar minta maaf atau memaafkan. Dengan adanya mereka aku belajar, jadi kalau permasalahan itu gak semuanya harus cepat selesai gitu, tapi Tuhan mau apa di situ? Tuhan mau aku belajar sesuatu kah? Tuhan mau aku mengasihi? Tuhan mungkin harus belajar kalau ya Tuhan aja mau gitu loh maafin kita semua. Dan siapa kita kalau sampai kita itu juga nolak gitu loh, buat aku nggak mau maafin dia. Tapi sekali lagi aku harus belajar untuk itu gitu. Aku harus bertahan dan berpengharapan itu nggak cuman kata-kata gitu. Bertahan itu akan jadi sesuatu hal yang menguatkan kalau aku tuh bisa melewati dan aku bisa mengalahkan egoku sendiri. Teman-teman, mari kita ungkapkan ucapan syukur kita seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR Code, bisa melalui OVO, GoPay, dan pembayaran online lainnya yang akan ditampilkan nanti pada layar. For you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, song of praise, with outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. mari teman-teman sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih dan karunia-Mu yang setiap hari baru buat kami. Sekarang kami telah mempersembahkan persembahan kami ya Bapa. Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita yang gak berarti ini loh, dijadikan sama Tuhan temannya. Tuhan yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari presiden, menyatakan dirinya sebagai sahabat kita. Padahal kita ini siapa? Ini benar-benar suatu anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita ungkapkan sukacita kita karena kita adalah teman dan sahabatnya Tuhan. I am a friend of God. Katakan, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, yeah. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Kita akan mengakhiri kebaktian pemuda pada hari ini. Kita tetap percaya dan tetap bersemangat guys di tengah situasi ini untuk tetap maju, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan menjadi anak-anak pemuda yang rendah hati dan lemah lembut di sekitar kita, di setiap perjalanan hidup kita. Maka kita akan mengakhiri kebaktian ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya dinyatakan kepada kita dan mengiringi setiap langkah kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perikolan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth